Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hermansyah dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Vera Febrianti, dan rekan-rekan kerja saya yaitu Felicia Parasputri, Relistia Pramesti, Fortunada, dan Vini Savitri. Dalam video ini kami akan memaparkan materi mengenai globalisasi di Indonesia. Apa itu globalisasi? Globalisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Globalisasi juga merupakan suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Ciri khas dari era globalisasi yaitu semakin kaburnya batas-batas geografis antara negara. Pertukaran informasi serta arus barang maupun jasa tidak lain hanya dilakukan dalam cengkokan negara lokal, nasional, namun merambah lintas negara, global, dan internasional. Selanjutnya, penyebab globalisasi di Indonesia. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi merupakan faktor yang penting dan sekaligus menyebabkan percepatan laju globalisasi. Yang kedua, banyaknya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional yang dimana perdagangan industri serta alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta. Yang ketiga, adanya kemajuan dalam bidang transportasi yang membuat perubahan terlihat nyata, namun bisa berdampak negatif maupun positif, tergantung individu memanfaatkan kemajuan iptek. Saya Fortunada akan melanjutkan yaitu penyebab globalisasi di Indonesia. 1. Kemajuan teknologi informasi merupakan faktor yang penting dan sekaligus menyebabkan percepatan laju globalisasi. Kedua, banyaknya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional yang dimana perdagangan industri serta alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta. Ketiga, adanya kemajuan dalam bidang transportasi yang membuat perubahan terlihat nyata, namun bisa berdampak positif maupun negatif tergantung individu memanfaatkan kemajuan itu. Terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan presentasi dengan materi yang saya bawakan mengenai contoh dan jenis globalisasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya mengambil aspek dalam bidang aspek ekonomi. Nah, ekonomi ini ada 3 contoh yang saya ambil. Yang pertama, membeli suatu barang dengan menggunakan rekening bank ataupun kartu kredit. Yang kedua, melakukan transaksi jual beli secara online dengan menggunakan e-komersi. Yang ketiga, membeli ataupun melakukan transaksi serta membayar suatu barang dengan menggunakan dompet digital karena adanya kemajuan dalam bidang elektronik maupun bidang ekonomi tersebut. Untuk yang kedua, saya mengambil contoh dari bidang budaya. Yang pertama itu contohnya adalah kebudayaan negara asing itu lebih bisa diterima di masyarakat Indonesia ataupun di dalam negeri. Dan yang kedua, bahasa Inggris itu menjadi salah satu bahasa internasional sehingga penggunaan bahasa Inggris itu sering digunakan di masyarakat Indonesia, khususnya untuk saling bertukar pembicaraan mengenai masyarakat asing dengan masyarakat Indonesia. Yang ketiga itu gaya hidup konsumtif ataupun gaya hidup masyarakat Indonesia ini lebih tepatnya mengikuti perkembangan zaman, yaitu lebih ke bidang modern ataupun mengikuti arus globalisasi yang ada di Indonesia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada globalisasi iptek dan globalisasi komunikasi. Yang pertama, globalisasi iptek yaitu contohnya akses informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui internet. Selanjutnya, kemudahan dalam berkomunikasi dengan siapa saja di penjuru dunia. Selanjutnya, sarana transportasi menjadi lebih mudah diakses dan lebih cepat. Selanjutnya, globalisasi komunikasi, yaitu contohnya komunikasi menjadi lebih cepat, mudah, dan murah. Selanjutnya, dapat berkomunikasi dengan siapa saja di penjuru dunia dengan mudah dan efisien. Selanjutnya,
Tren sosial media sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya, dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan. Ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama, dampak positifnya yaitu berupa sistem belajar mengajar tidak selalu tatap muka. Selanjutnya, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidik. Selanjutnya, ada dampak negatif yaitu menurunnya kualitas moral siswa. Selanjutnya, meningkatnya kesenjangan sosial, dan yang terakhir munculnya tradisi serba cepat dan instan. Pembelajaran IPS dalam globalisasi pembelajaran IPS itu untuk membantu para siswa mengembangkan kemampuan dan pemahaman terhadap dirinya sendiri, lalu mengetahui lingkungan, mengetahui masalah lingkungan dan masalah global, kemudian dapat mengkaji perbedaan dalam keragaman budaya. Pembelajaran IPS yang melahirkan generasi yang muda pengertian dan peduli terhadap isu-isu global, baik skala nasional maupun internasional. Dia masih menjadi persoalan tentang perbedaan keragaman keindahan di Indonesia. Misalnya di Amerika, masalah antara ras, kulit hitam dan kulit putih. Kemudian siswa juga dapat diharapkan dapat mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang masalah urbanisasi, kepadatan penduduk, pencemaran lingkungan, dan perdagangan bebas.